Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amber Inaya Azahra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. NIM saya adalah 240 901 018. Dan pada video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan terkait pertemuan kedua pada mata kuliah Aswaja. Sebelumnya, saya izin mengingatkan bahwasanya soal dan jawaban saya peroleh dari buku yang saya pergunakan pada mata kuliah Aswaja, yakni Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Jadi, pertanyaannya adalah, jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut sebagai aliran yang paling layak mendapatkan predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut sebagai firqah najiyah atau aliran yang selamat karena keduanya memiliki beberapa prinsip dan dasar yang sesuai dengan ajaran Islam yang sahih dan diterima oleh mayoritas ulama golongan Sunni pada saat itu. Keduanya dianggap sebagai aliran yang dapat menjaga keseimbangan antara akidah dan pemahaman yang rasional tanpa terjebak dalam ekstremisme atau penyimpangan dari ajaran agama. Dikarenakan semua konflik yang terjadi di antara mereka semuanya itu dilandasi oleh ijtihad, sehingga tidak ada yang berdosa atau fasik sebab orang yang berijtihad walaupun salah akan tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam subhatnya yang berbunyi, bahkan kita tetapkan pahala ijtihad bagi mereka, yakni apabila ijtihad mereka benar, maka mereka akan mendapatkan satu pahala. Dan apabila ijtihad mereka salah, maka mereka akan mendapatkan satu pahala. Selanjutnya akan saya jelaskan juga beberapa alasan utama mengapa aliran ini dianggap sebagai aliran yang pantas mendapatkan predikat firqah najiyah. Alasan pertama yakni kepatuhan pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Baik golongan Asy'ariyah maupun Maturidiyah berpegang pada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih sebagai sumber utama dalam menetapkan akidah pada saat itu. Keduanya berusaha untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara autentik tanpa menambah-nambah atau mengurangi esensi ajaran yang sudah ada. Pada saat itu banyak orang yang salah paham tentang ajaran yang diperjuangkan oleh Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mengira bahwa golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah pendiri sakte baru. Namun pada kenyataannya, golongan Asy'ariyah bukanlah pendiri sakte baru, sama dengan golongan Maturidiyah. Akidah yang dua golongan ini anut dan perjuangkan secara substansi sama dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi dua golongan ini hanya merumuskan akidah tersebut agar mudah dipahami oleh orang awam. Jadi pada dasarnya akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah secara esensi itu sama seperti akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang membedakan adalah ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya membuat metode untuk memudahkan orang awam untuk lebih bisa mengenal Allah Ta'ala, yakni contohnya dengan konsep 20 sifat wajib bagi Allah. Kenapa hanya 20? Karena sebenarnya sifat 20 ini bukanlah membatasi sifat Allah, melainkan ia adalah sifat induk yang mampu dijangkau oleh akal manusia. Walaupun sempat ada perbedaan di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, namun di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak sampai menjadikan keduanya saling mengkafirkan atau membid'ahkan, sebab secara esensi keduanya itu sama. Alasan yang kedua yakni
ajaran tentang sifat-sifat Allah. Salah satu hal yang membedakan Asy'ariyah dan Maturidiyah dari kelompok-kelompok lain adalah cara mereka memahami sifat-sifat Allah. Kedua aliran ini menekankan pentingnya mengimani sifat-sifat Allah sesuai dengan yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang kita tahu bahwasannya ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah sempat membuat metode untuk memudahkan orang awam untuk lebih mengenal Allah Ta'ala, yakni dengan konsep 20 sifat wajib bagi Allah. Seperti yang saya terangkan tadi bahwasannya sifat 20 ini bukanlah membatasi sifat Allah, melainkan ia adalah sifat induk yang mampu dijangkau oleh akal manusia. 20 sifat ini dibagi menjadi 4, yakni sifat nafsiyah, sabiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Alasan ketiga yakni menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah dikenal sebagai dua golongan yang berhasil menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu, seperti Al-Quran dan hadis, dalam memahami ajaran Islam. Kedua aliran ini menganggap pentingnya penggunaan akal dalam memahami agama, tetapi mereka juga sangat berhati-hati dalam tidak mengutamakan akal di atas wahyu, karena akal harus tunduk pada Al-Quran dan hadis, karena kedua wahyu ini adalah kebenaran yang sempurna dan mutlak dari Tuhan. Kemunculan dua aliran ini, yakni aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, berada dalam lingkup kalam teologi. Teologi dalam Islam adalah kemampuan manusia untuk berpikir dan kemampuan dalam memahami berbagai hal, termasuk dengan perubahan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, dan tantangan sosial. Jadi, meskipun kemasan institusi Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah hanya sebatas dalam lingkup teologi, namun mengingat secara substansial paham Ahlussunnah wal Jamaah sudah melekat di hati mayoritas umat sejak zaman Rasul, maka mereka pada saat itu segera mendapat sambutan hangat dari berbagai penjuru, dan pada akhirnya institusi Ahlussunnah wal Jamaah menjadi mazhab mayoritas umat Islam pada saat itu. Poin keempat yakni menjauhkan dari ekstremisme. Kedua aliran ini diakui karena kemampuannya untuk menghindari ekstremisme baik dalam masalah akidah, ibadah, ataupun sosial. Mereka tidak terjebak dalam pemahaman yang berlebihan terhadap perbedaan pandangan dari kalangan umat Islam pada saat itu. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah dikenal dengan pendekatan moderatnya. Mereka dikenal lebih fokus pada pemahaman agama yang seimbang. Jadi, singkatnya, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah aliran-aliran dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat berperan dalam menjaga kesatuan akidah umat Islam pada saat itu. Kedua aliran ini memegang prinsip-prinsip moderasi dan keseimbangan dalam memahami wahyu dan rasio, serta memberikan pemahaman yang selamat sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Alasan yang kelima yakni ajaran yang diterima oleh mayoritas umat Islam. Banyak dikatakan bahwasanya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah diterima oleh mayoritas umat Islam. Maksudnya adalah bahwasanya kedua aliran ini menjadi penyempurna pemahaman akidah Sunni yang diikuti oleh mayoritas besar umat Islam di seluruh dunia. Mereka menawarkan pendekatan yang moderat dan rasional dalam memahami ajaran agama, serta menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan wahyu yang menjadikannya aliran yang diterima secara terbuka.
Hal ini mencerminkan pengaruh besar dari kedua aliran ini dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira hanya itu alasan mengapa aliran ini dianggap sebagai aliran yang pantas mendapatkan predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Saya kira sudah cukup untuk video kali ini yang menerangkan bahwasanya mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ini sering dianggap sebagai aliran yang pantas mendapatkan predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.